Allah Subhanahu wa taala, segala keinginan kita disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa kita didengarkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan. Yang punya kesulitan, yang punya masalah, yang punya problem, mudah-mudahan Allah angkat kesulitannya. Yang punya penyakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rezeki yang halal, rezeki yang mudah, rezeki yang gampang, rezeki yang barakah. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah. Rumah tangga kita dijadikan sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita melanjutkan kembali pembahasan kita, di mana malam hari ini kita berbicara tentang al-qanaah. Dikatakan di sini innal qana'a aizzun wa karamatun wa rahatun. Dikatakan bahwasanya orang yang mempunyai sifat qanaah, sudah kita jelaskan, qanaah artinya radhiya bima qasamallahu alaih. Qanaah adalah sifat di mana kita rela dengan pembagian Allah, rela dengan ketetapan Allah, rela dengan takdir Allah, rela dengan kemauan Allah. Itu qanaah. Jadi orang yang punya sifat qanaah itu artinya menyerahkan secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apapun yang datang dari Allah itulah yang terbaik. Udah. Jadi orang yang qanaah itu nggak pakai ngedumel. Orang yang qanaah itu nggak pakai tanya kenapa, ada apa, kenapa saya dibikin begini sama Allah. Nggak ada itu pertanyaan begitu. Orang yang qanaah itu apa yang diberi sama Allah langsung dia terima. Allah kasih kita sehat, alhamdulillah, udah kita terima. Nanti giliran Allah kasih kita sakit, ya udah. Itu adalah pemberian dari Allah. Allah kasih kita rezeki, alhamdulillah. Rezeki dikurangin ke Allah Ta'ala, alhamdulillah. Rezeki nggak diberi sama Allah hari ini, alhamdulillah. Udah. Jadi sepenuhnya datang dari Allah. Jadi biar Allah yang ngatur makhluk, bukan manusia yang ngatur Allah. Kita ini kan hamba. Hamba itu yang namanya makhluk, kumaha khalik, kumaha penciptanya. Jadi kalau penciptanya menentukan segala sesuatu, tugas kita hanya menerima. Dah. Ya, sekali lagi, jangan sering bertanya kenapa begini, kenapa. Boleh kalau kita introspeksi diri, boleh. Boleh. Kita introspeksi diri. Bukan berarti melawan ketetapan Allah, enggak. Ya, bukan berarti melawan daripada takdir Allah, enggak. Tapi introspeksi diri. Introspeksi diri itu begini. Misalnya ini, kenapa sih rezeki saya ini kok macet terus? Kenapa sih usaha saya ini kok bangkrut terus? Kenapa sih rumah tangga saya ini kok acak-acakan? Nah, introspeksi boleh, mencari, ya. Barangkali di sana ada celah. Oh, mungkin ada yang salah dalam kehidupan kita. Itu boleh. Itu namanya introspeksi, ya. Bukan menolak ketetapan Allah. Kalau ketetapan Allah wajib untuk kita terima, udah. Tapi kita introspeksi diri. Kenapa sih usaha saya selalu bangkrut terus? Buka ini nggak berhasil. Buka ini nggak berhasil, buka ini nggak berhasil. Ada apa ini? Berarti ada sesuatu. Boleh kita introspeksi itu. Oh, mungkin barangkali ada sesuatu yang nggak beres, dibereskan.
Itu boleh. Tetapi serahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan, kalau kita sudah bisa menyerahkan segala kehidupan ini kepada Allah, maka hidup kita akan menjadi manusia izzun wa karamatun wa rahatun. Kita akan menjadi manusia yang terhormat, menjadi manusia yang mulia. Ya. Kenapa? Karena qanaah itu mengajarkan kita untuk menyandarkan hidup hanya kepada Allah. Ya, sering saya ulang-ulang. Orang kalau sudah hidup menyandarkan kepada Allah, maka Allah akan berikan kemuliaan kepada orang tersebut. Amin. Maka Allah akan memberikan kedudukan yang mulia buat orang tersebut. Kenapa? Karena dia tidak sedikit pun terlintas dalam pikirannya ada ketergantungan kepada makhluk. Enggak. Ketergantungannya langsung kepada pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita sudah menyerahkan hidup ini kepada Allah, maka Allah akan menjadikan kita mulia. Manusia itu kalau sudah dimuliakan oleh Allah, itulah hakikat sebenarnya kemuliaan. Tapi kemuliaan yang datang dari manusia itu bukan kemuliaan. Hari ini kita bisa dimuliakan orang, besok kita bisa dihinakan orang. Hari ini kita bisa dipuji orang, besok kita bisa dicaci maki orang. Namanya juga manusia. Tapi kalau kemuliaan itu datang dari Allah, kemuliaan itu datang dari Zat yang Maha Agung, yaitu Allah, maka dia akan menjadi manusia mulia sejati. Benar-benar mulia. Dan menjadi manusia terhormat. Warahatun, hidupnya teh lapang. Hidupnya teh enak. Orang kalau sudah qanaah, nggak ada itu bahasa ngeluh, itu nggak ada. Ya. Apa yang datang dari Allah teh diterima dengan senyum, dengan senang, dengan bahagia. Kenapa saya katakan demikian? Perhatikan baik-baik. Kita ini hidup tidak akan pernah bisa merubah ketetapan Allah. Paham tak? Jadi hidup ini, kalau kita nggak menerima ketetapan Allah, apa iya kita bisa merubah ketetapan Allah? Nggak bisa. Kalau kita merasa tidak terima dengan takdir Allah, apa iya kita bisa merubah takdir Allah? Nggak bisa. Jadi senyum, tawa, nangis, itu tidak akan merubah ketetapan Allah. Paham ya? Nah, jadi kita sedih nih, dikasih penyakit, sedih dikasih masalah, sedih dikasih problem, nangis. Apa dengan nangis itu problem hilang? Enggak ada. Karena yang hanya bisa merubah ketetapan itu hanya Allah. Yang bisa merubah keadaan manusia ini Allah. Jadi senyum, tawa, nangis itu tidak akan pernah bisa merubah apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Saya kasih satu contoh misalnya nih, ya. Mudah-mudahan Allah berikan anak kita panjang umur. Anak kita nih lagi lucu-lucunya, lagi seneng-senengnya, anak semata wayang disayang-sayang, kemudian diambil ke Allah Ta'ala. Diambil ke Allah Ta'ala. Ya. Sedih, nangis. Apakah dengan sedih terus dikembalikan itu anak? Apa dengan nangis terus dikembalikan itu anak? Enggak. Bukan berarti enggak boleh sedih. Boleh sedih. Tapi kemudian langsung sadar. Oh, ini anak teh milik Allah. Jangankan anak, emaknya juga milik Allah, bapaknya juga milik Allah. Kapan waktu kita mau diambil sama Allah, ya kumaha Allah Ta'ala. Ya. Jadi kesedihan dan kebahagiaan itu tidak akan pernah merubah ketetapan Allah. Makanya di sini dikatakan kalau kita menerima segala ketetapan Allah, rahatun, hidup kita akan menjadi tenang, sehingga Allah akan berikan kekuatan kepada kita. Ini yang mahal itu kekuatan, ya. Problem dikasih, ujian diberi ke Allah Ta'ala, musibah diberi sama Allah Ta'ala. Tapi kalau kita diberikan kekuatan, maka musibah, problem, kesulitan itu akan mampu untuk kita
tanggulangi dengan apa? Dengan kekuatan. Yang menjadi oleng itu kan manakala kita nggak kuat. Ya, kalau kita udah nggak kuat, oleng. Mikir nggak bener, tindakan salah, mulut nggak karu-karuan, perilaku jadi acak-acakan, kan begitu? Kenapa? Karena kita nggak kuat, nggak mampu. Paham ya? Kita kadang-kadang kalau digoda dikit gitu ya, kalau kita nggak kuat ini kadang-kadang, wah, ya pikiran jadi kemana-mana bu. Oh, Pak, kemana-mana pikiran jadi oleng, ya. Bahkan tingkah pola kita, tindakan kita ini sudah nggak bisa dikontrol. Kenapa? Kita tidak diberikan kekuatan. Tapi kalau kita diberikan kekuatan oleh Allah, sebesar apapun kesulitan yang kita punya dalam kehidupan ini, sebesar apapun problem yang ada dalam kehidupan ini, tapi manakala kita diberikan kekuatan oleh Allah, maka segala permasalahan itu akan mampu kita hadapin. Kuat kok. Ibarat orang tadi pukul tapi dia tegar. Anda dipukul tegar, ada orang dipukul tepar, kan begitu. Kenapa? Karena tidak diberikan kekuatan sama Allah. Nah, jadi qanaah ini mengajarkan kepada kita bahwasanya segala sesuatu yang datang dari Allah itulah yang terbaik. Dah. Jangan pernah bertanya kenapa begini dan kenapa begitu. Udah terima aja datang dari Allah. Nah, kalau manusiawi, ya manusiawi. Kalau ada permasalahan nangis itu manusiawi. Anak meninggal nangis itu manusiawi. Pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaih, anaknya yang paling kecil namanya Abdullah. Ya. Masih kecil, kemudian diambil sama Allah Ta'ala. Rasulullah pernah punya anak laki, diambil sama Allah Ta'ala dalam keadaan kecil. Ketika ditanamkan, ketika mau dikubur Rasulullah, ditaruh, fabakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nangis. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima tabki ya Rasulullah. Kenapa engkau nangis ya Rasulullah? Ya. Jadi maksudnya sahabat lihat sekelas Nabi nangis. Padahal yang namanya kematian kan milik Allah. Tapi kenapa Nabi nangis? Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, lima tabki. Kenapa engkau nangis ya Rasulullah? Bukankah ini milik Allah? Anak ini adalah milik Allah. Apa kata Nabi? Aku menangisi bukan karena kepergian anak. Ini namanya dumu'ur rahmah. Air mata kasih sayang. Air mata kasih sayang. Kasih sayang orang tua kepada anak. Nah, kalau nggak nangis ya kelewatan. Jadi nangisnya itu bukan berarti nolak Nabi, enggak. Bukan berarti Nabi tidak terima dengan keputusan Allah, tidak. Nabi mengajarkan kepada umat, kalau kita ditinggal keluarga, ditinggal anak, ditinggal orang yang kita cintain, kemudian kita nangis, itu namanya dumu'ur rahmah. Itu namanya air mata kasih sayang, air mata cinta. Bukan berarti keluar air mata itu berarti nolak ketetapan Allah, enggak. Tetap ketetapan Allah kita terima. Nah, jadi al-qanaah ini luar biasa, ngajarkan kepada kita untuk tetap istiqomah, untuk tetap meyakini bahwa apa yang datang dari Allah itulah yang terbaik. Kita ini dalam hidup biasanya ikut menentukan pilihan. Ya kan? Kita ini hidup ikut menentukan pilihan. Habib, apakah boleh, apakah tidak boleh orang menentukan pilihan? Silakan. Misalnya nih anak muda, mudah-mudahan teh calon istri saya teh cantik, tinggi, kaya, putih. Boleh tak? Boleh. Itu ya, yang namanya permintaan itu boleh. Tapi harus digarisbawahi, permintaan kalian yang menentukan tetap Allah. Jangan kita minta begini, ternyata pemberian Allah bertolak belakang. Kita minta putih, dikasih hidung ke Allah Ta'ala. Misal begitu. Kita minta yang tinggi, dikasih pendek ke Allah Ta'ala. Ya, minta orang kaya, dikasih miskin. Itu adalah ketetapan Allah. Jangan kita bilang, ya Allah, ini bukan permintaan saya, ya Allah. Saya minta teh kia. Nah, kalau semua orang minta begitu, terus kumaha nasibnya orang yang paham tak? Paham tak? Ada tak? Ada orang berdoa mudah-mudahan teh dapat suami jelek, dapat suami miskin, dapat suami penyakitan. Orang doa begitu ya? Nggak ada. Semua orang pasti minta. Nah, kalau semua itu minta begitu, terus yang bawah kumaha? Siapa yang minta? Orang itu dibilang kaya karena ada orang
Kalau nggak ada orang miskin, masa ada yang dibilang kaya? Ada orang dibilang pintar karena ada orang bodoh. Ya, jadi hidup itu boleh meminta. Ya, tetapi kalian tidak bisa menentukan ketetapan Allah. Itu yang harus dipahamin. Itu yang harus dipahamin. Jadi kalau kita hanya menginginkan sesuatu, kemudian harus terwujud. Kalau tidak terwujud, nanti akan jatuhnya kita akan mengatakan macam-macam kepada Allah Ta'ala. Permintaan saya nggak digabulin kah? Atau permintaan saya nggak dikasih ke Allah Ta'ala? Enggak, dikasih. Cuma Allah tahu mana sih yang terbaik buat kita. Nah, model yang model gini dikasih kia, cukup dah. Yang model kia dikasih kia, cukup dah. Yang model begini, udah, itu Allah punya aturan. Allah punya aturan. Ya, Allah punya aturan. Nah, begitu kita menerima bagian masing-masing, makanya radiya bima qasamallah, ridho dengan pembagian Allah. Ya udah, kita dapat bagian misalnya separuh, ya udah kita terima. Dapat bagian seperempat, ya udah kita terima. Dapat bagian penuh, ya udah kita terima. Yang dapat separuh nggak boleh iri kepada orang yang dapat penuh. Paham tuh? Hah? Kita punya suami saya nggak ganteng, suami itu ganteng, nggak boleh iri, itu ketetapan Allah. Ini istri saya cantik, itu nggak cantik, itu ketetapan Allah, nasib-nasiban. Kalau nasib bisa beli enak, kan nasib nggak bisa beli, ya kan? Itu adalah ketetapan Allah. Ya udah. Nah, kalau ketetapan Allah berarti kita nggak bisa nentuin, Kalau kita nggak bisa nentuin, apa yang datang dari Allah terima dengan senang hati. Dah. Hidup enak, menjadi mulia. Ya. Sebaliknya, wattama madallatun wa ta'abun wa fadihah. Lawan katanya qanaah, serba kurang we teh. Kasih ini, minta ini, kasih ini, minta ini, kasih ini, minta ini. Hina kita punya kehidupan begitu teh. Seakan-akan kita tidak terima dengan ketetapan Allah, merasa kurang terus. Udah, kamu tadi dikasih bagian segini cukup, udah bagian kamu, ya. Jangan merasa menginginkan sesuatu yang di luar bagian kamu. Enggak apa-apa kita berdoa, ya Allah tambahin dikit, naon-naon. Minta sama Allah Ta'ala tambahin dikit. Dengan catatan jangan ngerampas hak orang. Paham ya? Jangan minta tambahan dikit tapi nyomot punya orang. Orang kita sudah punya bagian. Silakan. Kalian mau minta, ya Allah, kalau dikasih sama Allah separuh, ya Allah kayaknya kurang ini ya Allah. Boleh, silakan minta. Ya, namanya juga minta sama Allah Ta'ala, boleh aja, ya kan? Tetapi tetap nanti Allah yang menentukan kepada kita. Sebab orang kalau sudah merasa dirinya tamak, ya, serakah, ini bahaya. Hidupnya akan hina di hadapan manusia. Dia tidak akan menjadi manusia mulia, dihinakan ke Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia tidak terima dengan pembagian Allah Ta'ala. Orang yang tidak terima dengan pembagian Allah Ta'ala, merasa kurang dan kurang, bahkan menuduh Allah Ta'ala tidak adil dan lain sebagainya, maka Allah akan jatuhkan dia di tempat yang paling hina. Hina hidupnya. Hah? Kenapa? Karena dia tidak mau terima dengan ketetapan Allah. Tapi sebaliknya, kalau yang pertama kita terima dengan ketetapan Allah, oh Masya Allah. Ya. Jadi tamak ini lawan katanya daripada al-qanaah. Jadi al-qanaah itu menerima apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian di sini juga dikatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Azzul mu'min istighna'u anin nas. Kemuliaan seorang mukmin manakala dia tidak membutuhkan manusia. Hubungannya sama qanaah tadi. Kalau qanaah tadi menyerahkan segala kehidupan kepada manusia. Makanya Nabi mengatakan izzul mu'min istighna anin nas. Kalau kita ingin menjadi manusia mulia, jangan pernah ketergantungan dengan manusia, jangan butuh dengan manusia, jangan menjadi penjilat manusia. Begitu hidup. Karena kalau kita
butuh dengan manusia, ketahuilah bahwa manusia yang kita butuhin itu dia juga butuh Allah, sama-sama butuh Allah. Sesama kuli, ibaratnya begitu, sesama kuli, ya, jangan saling membutuhkan. Kita ini sesama hamba, kita ini hamba Allah, kita ini budaknya Allah. Jadi jangan berharap kepada manusia, manusia berharap kepada manusia, salah. Manusia itu berharap kepada zat yang maha agung, zat yang maha kuat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi mengatakan, izzul mu'min, kalau kalian ingin menjadi mulia, kalau kalian ingin menjadi manusia terhormat, jangan pernah ketergantungan kepada manusia. Jangan, ya. Jangan pernah butuh dengan manusia. Di sini harus kita paham, walaupun kita tidak membutuhkan manusia, bukan berarti kita berbuat jahat kepada manusia. Paham ya? Kita tetap wajib untuk berbuat baik kepada manusia. Nanti dijelaskan di sini. Ya, jadi kita tetap. Jadi perbuatan baik kita kepada manusia itu bukan berarti kita butuh sama dia, bukan. Misalnya nih, orang menghormati tamu wajib enggak? Wajib. Nah, manakala ada tamu di rumah kita, hormatin, kasih makanan yang kita punya, kasih minuman yang enak. Bukan berarti kita penjilat sama dia, bukan berarti kita akan mengambil keuntungan dari dia, bukan. Karena kewajiban tamu wajib untuk dimuliakan. Mau yang datang miskin kek, mau yang datang kaya kek, mau yang datang rakyat kek, mau yang datang raja kek, selama dia menjadi seorang tamu, wajib untuk dimuliakan. Jadi jangan kalau kita melihat ada orang tamunya kaya, kan kita biasanya beda antara tamu kaya sama tamu miskin, kan beda. Benar enggak? Kalau yang datang ke rumah kita tamunya agak miskin, ya cukup air putih udah cukup lah. Ya, teh juga kadang-kadang nggak pakai gula juga, benar enggak? Kalau ayah ubi singkong keluarkan dah, begitu. Begitu kita mau dengar tamu kita kaya, Masya Allah, order ini, order KFC, order itu, order ini, ya. Ini kadang-kadang saya kalau lihat ada orang begitu teh, ini kayaknya otaknya ada yang konslet sedikit nih. Seperti begini, ya. Ini saya kasih pendekatan paham. Kita ini kalau nengok orang sakit di rumah sakit, benar tak? Nengok orang di rumah sakit, yang dibawa naon teh? Apel, pir, buah-buahan yang enak. Ini teh lagi sakit, Ente mau bawain makanan yang enak pun gak bakal dimakan, yang makan teh yang jaga. Benar tak? Kalau ente mau ngasih makanan enak, mau ngasih makanan apel, makanan pir, waktu dia sehat supaya gak sakit. Ini dia sakit gara-gara gak pernah makan buah apel, gak pernah makan enak, sakit. Begitu sakit baru dikasih. Ini kan kadang-kadang orang Masya Allah, tapi kalau lihat aku nengok orang sakit itu masuk tuh di meja teh kayak supermarket. Ini yang sakit mau dimakan apa nih? Mau dimakan. Bilang ya Allah, ini kan kadang-kadang nggak. Ini makanan nggak ada gunanya. Kalau disuruh milih doa sama makanan mah milih doa wae lah. Kalau dia miskin bantu pakai duit, selesai, itu lebih manfaat. Makanan teh. Jadi begini ya Bu ya Pak, kita ini kalau memberikan sesuatu kepada orang, berikan sesuatu yang manfaat. Jangan orang gemuk yang mestinya kainnya 3 meter dikasih 1,5 meter. Paham tuh? Nah, tujuannya baik, orang ngasih kan baik, tapi nggak manfaat. Jadi kalau memberikan orang itu yang manfaat. Nah kita kadang-kadang begitu teh, ya. Nah, jadi usahakan memberikan sesuatu itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah kita kalau ada tamu miskin dengan tamu orang kaya, memang harus dibedain. Mestinya kalau yang miskin teh kasih makanan yang banyak. Kenapa? Karena di rumah nggak pernah makan enak dia. Benar tak? Di rumah dia nggak pernah makan enak. Kalau yang kaya tuh tiap hari makan enak. Itu kasih sirup, di rumahnya banyak sirup. Orang miskin teh buru-buru minum sirup. Benar enggak? Nah, jadi jangan dibolak-balik begitu ya. Nah, jadi menempatkan sesuatu pada
pada tempatnya. Nah, menghormati tamu ini bagian daripada kewajiban, ya. Bagian daripada kewajiban. Bukan berarti orang kalau sudah menghormati tamu kemudian oh ini ada bahasanya kita ini penjilat, ini ada maksud. Enggak. Kita diperintah untuk berbuat baik. Bukan berarti kita akan mengambil manfaat dari orang tersebut. Enggak. Kita tidak akan mengambil manfaat dari orang tersebut. Kita wajib menghormati tamu karena itu perintah agama. Karena itu perintah Nabi. Makanya kita hormatin tamu. Nggak ada kepentingan. Itu boleh. Nggak ada kepentingan dengan manusia. Nggak ada. Ya. Istighna aninas. Kita tetap merasa kaya. Ya. Jangan merendahkan diri depan manusia. Jangan merendahkan diri. Ya. Jangan sedih-sedih. Jangan tunjukin. Punya duit banyak. Walaupun dompet kosong. Tenaun-naun teh. Gitu, ya begitu. Makanya kalau dalam Islam nih diajarkan kalau kita ditanya sama orang gimana keadaanmu, sehat walafiat, walaupun sakit ya, bilang sehat walafiat, ya, insya Allah nggak masuk penjara, insya Allah nggak. Ya. Bilang begitu baik-baik, insya Allah nggak masuk penjara. Ya, paham. Jadi kalau kita tanya itu ajaran Nabi, artinya apa? Tunjukkan kalimat sehat-sehat saja itu artinya doa. Mudah-mudahan Allah memberikan sehat kalau dia dalam keadaan sakit. Jadi jangan suka nampakkan kesedihan depan orang. Istighna aninas, ya, merasa kita mampu segalanya. Jangan punya mental kacung, jangan punya mental budak, jangan. Tunjukkan kemampuan kita, tunjukkan bahwa kita juga bisa, tunjukkan bahwa kita bisa berkarya sehingga kita tidak bisa dihinakan manusia. Sebab kalau kita sudah merasa diperbudak oleh manusia, siap-siap tadi injek-injek. Benar tak? Diinjak-injak. Ini manusia. Beda sama Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala kita minta dikasih, diangkat derajatnya ke Allah Ta'ala. Tapi kalau sama manusia, sekali, dua kali minta, tiga kali digamparin tuh, dilempar gini duitnya. Benar tak? Nggak ada kemuliaan manusia. Sama-sama manusia juga kopret sama juga. Paham tak? Jadi izzul mu'min, ya, istighna anin nas. Jadi dia nggak pernah ketergantungan sama manusia, nggak. Siapapun orangnya. Pahamin ya. Kita ini kalau meninggal dunia, ada yang nemenin kita. Ada yang nemenin kita nggak kalau kita meninggal dunia? Misalnya gini, suami istri cinta banget deh. Begitu suaminya meninggal, istrinya ikut nggak? Nggak ada yang nemenin kita. Kita kalau masuk ke liang kubur sama siapa? Sendiri. Amal kita yang nemenin. Benar? Artinya apa? Jangan pernah ketergantungan manusia, siapapun dia. Satu saat nanti dia bakal ninggalin kita. Bakal ninggalin kita satu saat, siapapun dia. Mau anak, mau istri, mau suami, mau siapa saja. Satu saat pasti dia akan ninggalin kita. Dan kita akan berdiri dengan sendiri. Kita akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita. Manakala kita masuk di alam kubur, nggak ada lagi tuh namanya suami, istri, suami itu kabur semuanya. Ngantri nangis, begitu sampai di kuburan pulang ketawa deh. Inilah kalau kita kalau butuh dengan manusia. Tapi kalau kita butuh dengan amal baik, artinya butuh dengan Allah. Walaupun kita hidup dalam kesendirian, di situ ada Allah. Di situ kita akan diberikan kekuatan sama Allah Ta'ala. Jadi jangan pernah memandang kepada manusia ini. Oh, saya teh kalau nggak ada orang ini nggak bisa hidup. Saya nggak bisa hidup tanpa kamu. Pet yang udah begitu teh. Hidup tanpa kamu, hidup tanpa kamu, bahasa begitu teh, tak ayak teh, tak bisa hidup tanpa kamu teh. Udah, nggak bisa hidup tanpa Allah. Paham tak? Nggak bisa hidup tanpa Allah, begitu. Nggak bisa hidup tanpa kamu. Emang dia mau ngawal kita ke surga? Nggak bisa. Oh, dia aja belum tentu masuk surga, ngawal kita lagi. Nggak kan? Jadi nggak bisa. Jadi kita hidup tetap jalannya ke Allah Ta'ala. Ketergantungannya kepada Allah Ta'ala. Itu satu kemuliaan. Nah, jadi sekali lagi jangan sama manusia teh udah. Kita disuruh berbuat baik karena perintah Allah. Udah. Kita disuruh memuliakan tamu karena perintah Allah. Udah. Jadi kita berbuat baik karena itu perintah Allah Ta'ala. Udah. Bukan berarti kita menjadi penjilat manusia. Enggak. Kita wajib memuliakan sesama manusia. Nah, artinya apa? Di sana kita tetap tidak ada ketergantungan dengan manusia tersebut. Ya. At-tama'. Ini juga yudhibu hikmata min qulubil ulama. Masya Allah. Sampai ulama saja, ulama teh ajengan kiai itu begitu. Kalau sudah punya
ya, kalau sudah punya penyakit yang namanya tamak, itu hikmah atau keilmuannya yang ada di hati dicabut ke Allah Ta'ala. Maksudnya gimana, Beb? Ilmunya teh nggak manfaat. Ulama kalau sudah punya sifat serakah, ya, ingin memiliki sesuatu yang bukan haknya dia, merasa dirinya kurang dan lain sebagainya, ulama saja yang notabene-nya kenal sama Allah, tapi manakala dia mempunyai sifat serakah, ya, tidak menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, merasa kurang dan lain sebagainya, tujuannya untuk memperkaya diri, urusan-urusan dunia dia tinggalkan Allah, walaupun dia ulama, maka Allah akan dicabut. Walaupun dia punya ilmu, tapi ilmunya nggak manfaat. Dia punya ilmu, ilmunya menyesatkan dia. Dia punya ilmu, ilmunya tidak memberikan penerangan kepada umat. Kenapa dicabut ke Allah Ta'ala? Dicabut, ya. Karena dia mempunyai sifat yang nggak baik, ya. Ya. Sifat serakah dan lain sebagainya, ya. Udah, jadi apa yang sudah diberikan sama Allah, ya itu diterima, ya. Wajah rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang datang ke Nabi. Nah, salah satu sahabat datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ausini ya Rasulullah. Ini sahabat minta wasiat. Ausini ya Rasulullah. Ya. Berikan aku wasiat. Ya. Apa kata Rasulullah? Faqala alaika bil iyas mimma fi aidin nas. Janganlah kalian ingin memiliki sesuatu yang ada di tangan manusia. Maksudnya gimana, Beb? Begini. Kita ini kalau lihat ada orang beli mobil, pingin beli mobil enggak? Itu orang beli. Pingin juga. Ada orang bangun rumah, pingin bangun rumah. Ada orang beli motor, pingin beli motor. Ada ibu-ibu beli emas, pingin beli. Silakan kepinginan itu ada. Tapi jangan punya keinginan untuk mengambil hak orang tersebut kepada kita. Ya, diambil. Dan mengharapkan orang tersebut tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi cukup saya saja yang kaya. Cukup saya saja yang punya duit. Cukup saya saja yang mampu. Kamu tetap hina. Jadi ingin memiliki punya orang. Dia nggak senang kalau ada orang teh sukses. Dia nggak senang kalau ada orang teh berhasil. Dia nggak senang teh kalau ada orang kerjaannya teh maju. Nggak suka dia. Dia nggak suka. Dia kepingin kadia. Kamu teh minggir ya karena. Nih. Ya? Ini wasiat Nabi nih. Ya. Kita ini kadang-kadang kalau ada orang yang punya begitu kan, wah, udah. Setiap manusia punya kelebihan dan punya kekurangan. Setiap manusia itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Kita kalau melihat postur tubuh manusia, kita lihat nih manusia semuanya yang hadir ini, kelihatannya sempurna kan? Matanya, hidungnya sempurna, badannya sempurna kelihatannya. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa di dalam tubuh tersebut ada penyakit? Kita nih ngelihat orang, orang itu seneng ya. Orang teh begitu, sawang sinawang. Lihat orang teh, seneng. Kita nggak tahu bahwa dalam tubuhnya kronis, dia punya penyakit liver, dia punya. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Secara zahir dia sehat, secara zahir dia bagus, tapi kita nggak tahu bahwa dia ada sesuatu. Kita kalau ingin memiliki ya sesuatu yang menjadi milik orang lain, kita nggak tahu bahwa yang dimiliki itu menjadi musibah buat kita. Ada orang kaya teh, punya duit banyak, kaya raya, tapi kita nggak pernah tahu bahwa si kaya tersebut misalnya punya sesuatu yang dia nggak bisa apa-apa. Misalnya nih, ya kan, artinya makannya pakai bubur, kemudian ada sakitnya dan sebagainya, kan kita nggak tahu, ya kan? Kita melihat secara zahirnya saja, sehingga kita tidak mensyukuri apa yang ada dalam diri kita. Kenapa? Karena yang menjadi ukuran adalah manusia. Jangan menjadi ukuran manusia. Ukurannya adalah diri kita ketika kita mendapatkan sesuatu dari Allah. Paham nggak omongan saya ini? Manggut-manggutnya paham teh, Bu?
Ini agak sedikit muter saya ngomong, ya. Pahamin ya? Apa yang kita terima itu menjadi milik kita yang paling abadi. Udah. Jangan pernah menginginkan sesuatu yang menjadi milik orang pindah ke kita, jangan. Karena kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi di orang tersebut. Ada yang tahu? Nggak tahu kitanya nggak tahu. Jadi kita jangan sampai melepaskan apa yang ada pada diri kita, ngerebut sesuatu milik orang, ternyata apa yang ada sama orang tersebut lebih jelek daripada apa yang ada pada diri kita. Paham ya? Nah, jadi jangan kita berandai-andai ingin memiliki haknya orang. Jangan. Semua itu sudah dibagi ku Allah Ta'ala. Hada min fadli Rabbi. Ini adalah keutamaan Allah. Segala manusia ini sudah ada bagiannya. Ini bagian sekian, ini diberi ku Allah Ta'ala. Udah, ya. Jadi jangan berpikir untuk memiliki sesuatu yang sudah dimiliki sama Allah. Kalau mereka diberikan kekayaan, diberikan ilmu, diberikan kemuliaan, diberikan jabatan, itu sudah bagian dari Allah kasih. Udah. Nasib kita seperti ini, ya udah kita terima aja seperti ini udah. Ya. Sebab kalau kita merasa tamak ingin memiliki sesuatu yang telah diberikan Allah kepada orang tersebut, nanti ketika kita mendapatkan itu belum tentu menjadi kebaikan buat kita. Kita ini kadang-kadang ingin memiliki sesuatu yang punya orang. Begitu dimiliki, ternyata kia-kia, ternyata nggak ada manfaatnya. Kan begitu. Ternyata tidak sebaik yang kita punya. Ya kan? Kita kadang-kadang berpikir seperti itu. Jangan. Makanya kata Nabi, jangan engkau punya pikiran untuk memiliki mimma fi aidinas, segala sesuatu yang ada di tangan manusia. Jangan. Itu sudah bagian rezeki dari Allah Ta'ala. Buat mereka punya bagian masing-masing. Buat kita juga ada. Wa iyyaka wat tama fa innahu faqrun hadir. Dan kata Nabi, hati-hati dengan sifat tamak. Karena orang yang tamak itu adalah orang yang kemiskinan yang nampak. Orang yang tamak itu miskin. Ya kurang terus nggak miskin. Dikasih ini kurang, dikasih ini berarti miskin itu. Ya, berarti miskin. Ya, sudah mendapat bagian dia merasa kurang. Kalau orang sudah merasa kurang, dia tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau dia bersyukur, kemudian dia minta atau dia berusaha untuk menaikkan, itu boleh saja. Tapi ketika dia tidak mensyukuri nikmat tersebut, apa yang diberi sama Allah Ta'ala dia tidak terima. Nah kalau dia tidak terima dengan pemberian Allah Ta'ala, ya kayak orang miskin lah hidupnya. Dia akan menghinakan dirinya hina nanti. Ya, dia tidak punya harga diri. Ya, manakala seseorang tersebut mempunyai sifat daripada tama. Jadi yuk kita belajar menikmati apa yang sudah dibagi ke Allah Ta'ala. Udah, nikmatin aja hidup. Jadi hidup ini kalau mau enak, mau tenang, mau damai, mau seneng, nikmatin aja, enjoy aja. Di rumah nasi, tahu, gehu, combro, nikmatin. Saya sering katakan ya, orang tuh makan enak, makan sama. Ya kalau udah kenyang. Kadang-kadang orang lebih nikmat nasi putih, sambel, pakai Indomie, pakai makan, sampai keluar keringat Pak. Habis itu ngerokok, ngopi, wah. Udah kayak dunia milik kita udah. Benar tak? Wah, saya kalau lihat punten. Saya kalau lihat ya, bukan ngecilkan tukang, bukan. Saya lihat kalau tukang lagi kerja itu, siang kan makan tuh. Siang makan, habis makan teh udah nggak pakai makannya teh nggak pakai kolesterol, nggak boleh makan ini, nggak bisa. Oh, mereka makan segini semuanya. Ada gehu, rendang semuanya. Piring-piringnya juga dimakan sama dia. Masya Allah. Itu begitu selesai makan, keluar keringat, minum air es, kopi, ngerokok. Wah, itu presiden di atas presiden, begitu teh. Benar tak? Oh, udah kayak raja paling. Wah, presidennya belum tentu begitu. Ya kan? Biasanya orang-orang begitu kan ditata makannya. Jangan makan ini, ntar kolesterol. Jangan makan ini. Riweh. Kalau saya lihat benar, ya. Ya, tukang beca apa semuanya itu kalau makan Masya Allah sampai keringetan, basah. Nikmatnya ini bukan nikmat. Dia tidak silo dengan keinginan orang. Begitu dia lihat yang makan di Kentucky kita, makan kita riwah. Kalau dibanding sama yang di warung, nikmatan di mana? Di warung lebih nikmat, makan di warteg. Wah,
Kenapa? Allah kasih bagian kenikmatan di situ. Paham tak? Allah kasih bagian kenikmatan. Jadi ini letak keadilan Allah. Ada orang yang diberikan kenikmatan di tempat yang kita anggap itu tuh makanannya orang miskin, tapi dia nikmat di situ. Paham tak? Allah kasih kenikmatan, ente nggak merasakan nikmatnya. Yang merasakan tuh yang menjalankan. Kan begitu. Kalau kita lihat, kita lagi makan nih di tempat yang bagus, kita lihat, nah ente makanan begitu. Belum tentu. Dia juga ngomong makanan ente nggak enak. Sama. Ya, jadi kita jangan masuk kepada perasaan orang. Makanya kita belajar untuk tidak merebut apa yang sudah menjadi bagian Allah kepada hamba tersebut. Karena setiap seorang hamba yang diberikan oleh Allah, di situ Allah berikan kenikmatan. Nah, ya, jadi di situlah Allah berikan kenikmatan. Makanya kalau kita terima dengan apa yang sudah ditetapkan sama Allah Taala, nikmat hidup teh. Nggak ada teh hidup teh sumpah, bekerut, mukanya teh ngelamun, taya itu. Kita ini yang menjadikan hidup nggak nyaman, kenapa sih? Ya itu tadi. Merasa apa yang ada sama diri kita teh kayaknya kurang terus. Orang kalau mau kurang mau sampai kapan? Kata Nabi, Bani Adam ni wallahi lau a'taita jabalan minadz dzahab, kata Nabi. Demi Allah, kalian ini kalau setiap orang dikasih 1 gunung emas, besok ditanya lagi mau nambah enggak? Nambah. Dikasih 2 gunung emas, nambah. Itulah manusia. Sampai kapan berhentinya? Sampai masuk ke liang kubur. Kalau sudah ke liang kubur berhenti, dah. Itu di liang kubur kalau bisa ngomong dia nambah lagi 1 gunung lagi, Habib. Itu manusia. Nah, itu yang menjadikan hidup menjadi nggak nyaman, hidup menjadi susah, hidup terlalu banyak pikiran. Tapi kalau kita nikmatin apa yang kita terima, apa saja yang ada di rumah, di kerjaan kita, apa yang kita terima dari gaji, nikmatin saja hidup ini. Nikmat sekali hidup ini. Dan Allah akan memuliakan. Allah akan berikan ketenangan, Allah akan berikan kedamaian. Kenapa? Karena dia mensyukuri nikmat Allah. Bisa enggak gitu? Emang kalau ngomong tuh bisa praktek riwah gitu. Tapi belajar, tapi kita harus belajar untuk itu ya. Kalau kita ingat pengajian, oh ya ini teh perlunya pengajian teh naon? Pengajian teh ibarat HP dicas teh. Nah, kan baterainya lagi drop nih. Cas lah. Naik deui. Nanti begitu minggu depan malam Jumat turun deh, dicas deh, naik lagi, kan begitu. Ya setiap malam Jumat tuh dicas kok Habib, biar baterainya tuh 90, 100, 90, 100 begitu, nggak drop ke 20, lobet rusak HP kita. Ya, benar tak? Ya, jadi perlu pengajian begitu, ngedrop supaya kita bisa naik lagi. Pulang, oh ya benar, ini keimanan, ini kekuatan. Nah, kita apa? Kita makin dekat sama Allah Taala, makin yakin sama Allah Taala, makin menerima apa yang diberi sama Allah Taala. Udah, kita nasihatin, kita punya anak nih. Nah, saudara-saudara kita di rumah, udah. Orang kalau mau hidup tenang, udah terima aja datang dari Allah. Udah. Usaha tugas kita, usaha, ikhtiar, doa, mangga, silakan. Ya, tapi kita punya keyakinan, ketetapan dan takdir datang dari Allah. Tas begitu. Paham? Alhamdulillah. Mangga. Pertanyaan teh. Habib, bagaimana caranya menghilangkan penyakit hati? Nah, kalau menghilangkan penyakit hati beda sama ngebersihin piring. Kalau piring dipakai tisu bersih hilang. Kalau penyakit hati teh memang luar biasa. Ini penyakit hati ini, Bu, Pak, menjadi sebab ibadah kita ditolak ke Allah Ta'ala gara-gara penyakit hati. Hasud, iri, dengki, dan sebagainya. Itu penyakit hati. Kenapa? Penyakit hati ini menarik karena tidak ada manusia yang tahu. Yang tahu cuman Allah. Terkadang manusia itu mulia di hadapan manusia, tapi begitu dia bertemu Allah Ta'ala, dihinakan ke Allah Ta'ala. Kenapa? Hatinya hatinya rusak. Ya. Nah, bagaimana Habib cara ngebersihkan? Pertama, Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita dan banyak kitab-kitab tersebut. Pertama, alaika bidzikir, perbanyak berzikir. Karena berzikir teh ibarat sabun teh nyuci tempat, dicuci. Biar bersih tempat kita teh. Dzikir itu terus dicuci, ya. Nah, di antaranya selawat, baca selawat. Itu akan ngebersihin hati, terus berzikir. Nah, kemudian alaika bil mujalasatil ilm, duduk di majelis ilmu. Sebab dengan ilmu itu nanti akan memberikan pengajaran kepada kita. Apa sih manfaatnya? Apa sih ruginya kalau kita punya penyakit hati? Nah, dijelaskan di pengajian. Nah, kalau itu kita selalu dengar, selalu zikir. Kemudian tilawatul Quran, jangan lupa banyak baca
baca Quran. Nah itu akan pelan-pelan insya Allah akan mengurangi daripada penyakit hati. Jadi harus ada obatnya ya. Bangun tengah malam, pokoknya nilainya nilai zikir semuanya ya. Itu yang akan menghilangkan daripada penyakit hati. Baik. Siapakah yang harus didahulukan, suami apa orang tua? Kalau untuk anak laki, kalau untuk anak laki, maka orang tua yang wajib untuk didahulukan. Digaris bawain, didahulukan dengan catatan tidak mendolimi istri. Paham ya? Tidak mendolimi, jangan mentang-mentang saya harus memuliakan orang tua. Wajib memuliakan orang tua. Memuliakan istri juga wajib. Jangan memuliakan istri, memuliakan orang tua, menghinakan. Enggak. Memuliakan orang tua juga memuliakan istri, tetap dimuliakan ya. Tapi kalau berbicara tentang mana yang dahulu, ini dahulu. Jadi misalnya nih, kalau kita mau nyuapin makanan nih, ini orang tua, ini istri, ya orang tua dulu dong. Orang tua disuapin, istri juga disuapin. Jangan orang tua disuapin dikasih rendang, istri disuapin dikasih gehun, tong. Tetap dikasih rendang, cuma orang tua didahulukan. Itu kalau laki, karena orang tua itu di atas segalanya. Orang tua itu di atas segalanya. Kalian mau sukses, kalian mau berhasil, kalian mau apa saja, selamat dunia akhirat, orang tua. Orang tua dijaga. Kunci keberhasilan adalah orang tua, terutama ibu. Nah, kalau istri bagaimana? Tadi suami. Kalau istri bagaimana? Kalau istri, kalau perempuan, begitu dia nikah, maka kewajibannya itu berpindah. Kalau dahulu dia wajib memuliakan orang tua, maka yang dinomorsatukan adalah suami. Bukan berarti orang tua terus tidak dimuliakan. Ya, banyak orang salah paham. Oh kalau gitu saya wajib memuliakan suami, orang tua nggak perlu. Nggak bisa begitu. Orang tua tetap dimuliakan, tetapi suami lebih didahulukan. Diceritakan di dalam salah satu hadis, ketika ada seorang sahabat Nabi ketika akan berangkat perang, kemudian si suami mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, aku tidak izinkan kamu keluar dari rumah sampai aku pulang dalam peperangan. Berangkatlah si suami perang bersama Nabi Muhammad SAW perang. Di tengah peperangan, si istri mendengar ada berita dari tetangganya bahwa ibunya sakit. Kepingin dia ditengok supaya dia datang ke ibunya untuk nengok. Kata si istri mengatakan, aku tidak dapat izin dari suamiku karena suamiku udah bilang aku tidak boleh keluar ya kecuali sampai pulang peperangan. Udah disampaikan, kau punya anak nggak bisa datang. Akhirnya beberapa hari kemudian datang lagi ke perempuan tadi, ibumu sudah mau sekarat, mau meninggal. Ibumu mau meninggal. Ya. Kata si istri, maaf saya bukan tidak mau menengok istri saya karena dia dilarang sama suaminya tidak boleh keluar. Singkat cerita sampai jadi meninggalnya si ibu tersebut. Ibunya meninggal, dia nggak bisa keluar, bayangin, dia nggak bisa keluar, ya, karena dilarang sama suaminya. Ya. Akhirnya ibunya meninggal sampai dimakamkan dan sebagainya. Sedih sebagai seorang anak, nggak bisa nengok suami, nggak bisa nengok orang tuanya. Akhirnya pulang suaminya. Begitu pulang diceritakan sama suaminya, wahai suamiku, ibuku tadi sakit dan akhirnya ibu saya sampai meninggal dunia. Saya nggak bisa nengok, saya nggak bisa melihat karena saya engkau larang tidak boleh keluar dari rumah. Apa kata suaminya? Yuk kita pertanyakan hal ini kepada Rasulullah SAW. Kita tanya sama Rasulullah, bagaimana hukum saya melarang kamu? Ya, bagaimana? Kita datang ke Rasulullah. Kemudian ditanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini istri saya larang karena saya mau berangkat perang, nggak boleh keluar sampai orang tuanya meninggal. Bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ketahuilah bahwa orang tuamu masuk surga karena ketaatanmu kepada suami. Orang tuamu yang meninggal itu masuk surga gara-gara kamu. Kenapa? Karena kamu taat kepada seorang suami. Makanya kalau suami mau keluar, entong pakai janjian begitu. Kamu jangan keluar kemana-mana. Kalau ada nanti itu jadi ketaatan. Jadi kalau mau ngadukan sama istri, kalau kamu mau keluar sesuatu yang penting, sesuatu yang memang darurat harus keluar, silakan keluar. Habis itu balik lagi. Nah itu yang apa? Ya. Jadi jangan ditekan, jangan ditiru kayak begini. Nanti kan begini ya, ribut bisa perang nantinya. Ya. Ya. Jadi tetap mendahulukan
suami, ya, dengan tidak menghinakan orang tua. Kemudian, apakah boleh berkurban untuk orang tua yang sudah meninggal? Nggak boleh. Ya, kalau kita berkurban, jumhur ulama Syafi'iyah, walaupun ada beberapa pendapat, tapi jumhur ulama Syafi'iyah tidak boleh berkurban, Idul Adha berkurban untuk orang tua yang sudah meninggal, nggak boleh. Terus bagaimana, Beb? Boleh kita berkorban, kita yang berkorban. Karena berkorban itu bukan untuk orang mati, tapi berkorban itu untuk orang hidup. Manakala kita berkorban untuk kita, sambil kita minta, ya Allah, pahalanya aku berikan kepada orang tua. Nah, itu boleh. Tapi kalau saya berkorban untuk orang tua yang sudah meninggal, jumhur ulama Syafi'iyah nggak boleh. Kecuali kalau yang meninggal tadi memberikan wasiat. Nah, saya punya toko, saya perusahaan. Nanti kalau bapak meninggal, ya, dari keuntungan toko itu belikan kambing kurban, kurbankan buat saya. Jadi kurbannya karena wasiat. Itu boleh dikerjain. Tapi kalau kurban Idul Adha, ya, kurban itu buat orang hidup, bukan buat orang mati. Itu indah jumhur ulama Syafi'iyah. Begitu insya Allah. Jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 6 pesan dari WhatsApp, yang 1 meminta doa, yang 5 lagi pertanyaan. Yang 1 dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya ya Bib untuk Ibu Wiwin Komara binti Bapak Ita almarhum jamaah Salawatul Habib yang sedang dirawat di RS. Lagi dirawat? Yes. La shifa'a illa shifa'u. Mudah-mudahan Allah berikan dia kesehatan, memberikan sehat panjang umur. Ala hadinnya wa kullu niyati salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Pertanyaan yang ke-1. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya Habib, bagaimana caranya kita berbakti kepada orang tua setelah kita menikah? Berbakti kepada orang tua setelah menikah. Bakti kalian kepada suami itu akan menjadi sebab orang tua kalian mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Terkadang amalia seorang anak yang bakti kepada suami, ya, itu bisa menjadi sebab orang tuanya. Kenapa? Karena orang tua yang mendidik anak untuk taat kepada seorang suami. Jadi taatnya kita kepada seorang suami itu memberikan satu peluang besar untuk orang tuanya supaya orang tua tersebut mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Jadi nggak usah khawatir kalau seorang istri yang taat sama suami, dia tetap orang tuanya akan mendapatkan kemuliaan berkat daripada ketaatan dia kepada seorang suami. Tetapi kalau bisa menggabungkan keduanya, cakep. Menggabungkan keduanya, taat kepada suami, terus kemudian juga melayani orang tua. Kalau bisa menggabungkan dua kebaikan, cakep, itu bagus. Tapi kalau barangkali orang tuanya jauh, ya kan, nah itu kan sulit. Ya, berbakti sama suami itu akan akan mendapatkan pahala orang tuanya berkat kita taat kepada seorang suami. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum ya Habib, izin bertanya, patungan kurban Idul Adha di sekolah apakah sah kurbannya? Patungan. Ya. Satu kambing. Kalau patungan, kalau bentuknya satu sapi 7 orang ya. Sapi 7 orang boleh. Jadi misalnya mau potong sapi, patungan harga sapi bersama berapa? 20 juta. Nah, itu untuk 7 orang. Patungan dengan itu boleh. Kalau patungan. Ya. Pertanyaan ketiga, Bib, bagaimana kalau orang tersebut dipercaya jadi imam, tetapi imamnya selalu telat ngaret terus? Mohon jawabannya, Bib. Apa harus pindah sholat berjamaah apa ke masjid kan lain? Nggak ada sangkut pautnya itu ya, imam ngaret. Misalnya imam di mana di kita nih, kadang-kadang Habib, kadang-kadang Mayan, kadang-kadang Ma'an, kadang-kadang telat. Ya, yang lain yang bisa jadi imam, yang lain bisa jadi imam. Makanya dianjurkan semua teh bisa jadi imam. Makanya belajar, ya, jadi belajar. Karena beda, imam di masjid-masjid kita ini beda dengan kayak masjid di Masjid Haram. Kalau di Masjid Haram di Mekah itu imamnya tertulis hari ini, hari ini, hari ini, hari ini gajinya $1.000. Aja ini gajinya di dia aja tuh. Iya, makanya itu nggak bakal ngaret. Jadi acara duhurnya jam 12, jam 10 insya Allah udah datang ke masjid. Kenapa? Karena ada $10, ada $100-nya. Nah kalau di sini kan di masjid kita ini kan karena kebaikan kita, ya, karena kebaikan kita. Nah, siapa yang jadi imam bisa jadi imam. Makanya setiap kita wajib bisa jadi imam. Syaratnya apa? Benerin Fatihahnya.
benerin Fatihahnya, benerin rukunnya, apa saja arkanus sholat, belajar. Nah, kemudian yang fase, siap jadi imam, nggak ada masalah, ya. Nah, jadi boleh-boleh saja. Pertanyaan keempat, Assalamualaikum, izin bertanya, Bib, sholat sunnah sebelum zuhur yang dikukuhkan 4 rakaat, bagaimana cara mengerjakannya? Boleh, itu sholat sunnah ba'diyah qabliyah zuhur. Ada yang dibilang 1 salam, ada yang bilang 2 salam, ada pendapat itu. Ada yang bilang 2 salam, 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam. Ada yang mengatakan ma'abat langsung 4 rakaat ya, langsung dengan 1 salam, boleh. Mau enggak? Tapi yang terbanyak 2 kali salam. Pertanyaan kelima, Assalamualaikum, Habib, maaf, saya mau nanya, orang tua saya tidak mampu mengakikahkan saya dan menyuruh saya untuk mengakikahkan saya dengan uang saya sendiri. Yang saya tanyakan, apakah saya berdosa jika saya tidak mengakikahkan untuk diri saya sendiri dan saya termasuk orang yang durhaka? Akikah itu sebagian mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah tetapi yang sangat ditekankan dengan catatan kalau dia punya kemampuan akikah ya. Kalau laki 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing kalau punya kemampuan. Tapi kalau nggak punya kemampuan nggak ada paksaan. Nah, makanya orang akikah itu disunahkan 7 hari dari kelahiran, itu disunahkan ya, itu akikah. Kalau dia nggak punya sampai berapa, setahun 2 tahun, ya sudah. Sebagian ulama ahli tasawuf itu menganggap bahwa dikatakan akikah itu marhub, bukan marhub, kalau penggadian. Jadi jiwa kita ini tergadaikan, apa namanya? Ada dalam hadisnya itu. Jadi jiwa kita ini tergadaikan. Kita bisa nebus jiwa kita itu dengan akikah. Jadi ibarat kita ini masih tergadaikan kalau belum akikah. Nah, makanya ketika kita punya kemampuan, kalau orang tua nggak punya kemampuan, kita punya kemampuan, maka akikah buat diri kita, nggak apa-apa. Ya, oh Bob, saya nggak bisa langsung 2 kambing, 1 kambing, nyicil dulu. Nanti ada rezeki lagi 1 kambing, boleh. Karena itu sifatnya sunnah muakkadah. Ya, udah cukup. Mudah-mudahan sing manfaat, amin ya rabbal. Dan insya Allah minggu besok bulanan ya, tanggal 3 seperti biasa minggu pagi, mangga diantos sadayana ibu bapak semuanya. Ajak semua kawan, teman, semua handetolan untuk hadir sama-sama kita baca sholawat, baca burda, baca maulud. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa hadir semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tawbatan taghsil kulli hawbah wastur lana al-awrati وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى رسولي نعظى بكل صولي صلى وسلم ربي عليه أنت الحبيب وآله وصحبه
عدد تصيصبي والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.